يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji Sang Pencipta Allah yang kita yakin Dia sedang melihat, mendengar dan mengetahui. Karena memang sifat-sifatnya yang mulia adalah Maha mendengar, Maha melihat dan Maha mengetahui. Apapun yang sedang kita lakukan, baik itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Dan kalimat Alhamdulillah bagi seorang muslim adalah kalimat penghubung antara dia dengan Sang Pencipta Allah agar segala kebutuhannya bisa dipenuhi olehnya. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan Alhamdulillah. Dan kita panjatkan salawat dan taslim, salam hormat penuh dengan cinta dan rindu kepada manusia yang telah dipilih oleh Sang Pencipta Allah dari seluruh anak Adam menjadi penutup risalah langit dan juga risalahnya yang dibawa untuk seluruh alam semesta, bahkan seluruh jin dan manusia. Dan mengucapkan satu kali salam hormat atau salawat dan taslim kepada manusia terbaik ini akan dibalas oleh Allah 10 kali tambahan rahmat, yang berarti pengampunan dosa, peninggian derajat dan pemenuhan segala kebutuhan. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita, kitab At-Tadhkirah yang ditulis oleh Imam Qurtubi rahimahullah. Dan kita masuk ke judul baru, proses keluarnya ruh dari jasad. Dan kita sudah tahu teman-teman sekalian kalau kita terdiri dari dua, jasad dan ruh. Dan jasad tidak akan berfungsi tanpa ruh. Dan itu nyata sekali terlihat kalau seseorang sudah meninggal dunia. Yang tadinya bisa bergerak, bisa bernafas, bisa melihat, bisa merespon. Maka dengan keluarnya ruh dari jasadnya maka tidak akan ada lagi fungsinya. Bahkan jasad ini bisa rusak dan membusuk hanya dalam hitungan jam saja kalau ruh sudah keluar. Bersatunya ruh sama jasad ini terjadi di dunia. Awal pada saat kita sudah berada di rahim ibu kita sekitar 40 hari dari masa pembentukan, atau tepatnya 4 bulan dari awal sekali masa kehamilan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits Bukhari bahwasanya Allah mengutus malaikat pada saat umur itu, kemudian meniupkan ruh pada jasad yang sudah terbentuk, dan dia akan keluar dari jasad kita, ruh tersebut yang ditiupkan pada saat terjadinya prosesi kematian. Dan mati adalah tahap di mana dipisahkan antara ruh dengan jasad yang kita sedang miliki sekarang ini. Karena memang jasad yang kita miliki ini hanya sebagai fasilitas sementara di dunia. Kita tidak akan bawa ke akhirat sana. Dan nanti di akhirat pada saat hari kebangkitan akan diberikan jasad yang baru. Sebagaimana sabda Nabi SAW juga dalam hadis Bukhari Muslim, bahwasanya nanti kalian akan dikeluarkan atau seluruh jasad kalian akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor kalian yang darinya Allah akan menumbuhkan kalian. Riwayat lain, Allah akan menurunkan hujan yang akan menimpa tulang-tulang ekor tersebut. Kemudian kalian akan tumbuh, ada jasad baru seperti tumbuhnya tanaman-tanaman atau sayuran. Maka tumbuhlah postur tubuh yang baru dan agak berbeda tentunya dengan postur tubuh kita sekarang secara kualitas dan juga tinggi postur tubuh itu. Tapi paras wajah tetap sama. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kalian semua akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat dalam poster ayah kalian Adam 60 siku ke langit atau 27,5 meter. Dan itulah jasad yang akan hidup bersama ruh abadi nanti, baik di surga ataupun di neraka. Jadi memang dua-duanya. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, kalaupun orang masuk ke neraka, maka dua-duanya akan merasakan siksaan. Sebagaimana kalau masuk ke surga dua-duanya akan merasakan kenikmatan. Maksudnya jasad sama ruh. Ibaratnya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jasad dan ruh itu seperti orang buta dan orang yang pincang atau tidak punya kaki, puntung.
Mereka bersama-sama mau memakan apel dari sebuah pohon. Kemudian si pincang mengatakan, "Hai buta, naikkanlah aku ke punggungmu agar aku bisa menjangkau apel tersebut. Dan aku akan memandu kamu jalan untuk bisa menjangkau apel itu." Sementara si buta setuju karena berpikir dia tidak bisa lihat apel itu ada di mana. Lalu kemudian dia menggendong si puntung kaki ini, kemudian pergilah ke pohon apel tersebut, lalu dua-duanya makan dari hasil curian. Maka dua-duanya pun akan merasakan siksaan tadi. Begitu pula nanti di akhirat akan merasakan nikmat keduanya. Yang dibahas oleh Imam Qurtubi rahimahullah pada kesempatan ini, semoga Allah berkahi, adalah proses keluarnya ruh dari jasad yang kita kenal dengan mati. Dan ini hanya terjadi sekali saja, tidak akan pernah terjadi lagi. Kematian hanya dirasakan satu kali. Di akhirat nanti sudah tidak ada lagi ruh keluar lagi dari jasad. Jadi tidak ada lagi kematian, sebagaimana banyak riwayat yang berhubungan dengan masalah itu. Di antaranya hadis sahih, kata Nabi SAW, kalau ahli surga sudah masuk ke dalam surga, dan insya Allah semoga kita termasuk penghuninya, maka terdengar suara panggilan dari sosok malaikat yang mengatakan, "Hai ahli surga." Maka mereka pun semuanya memandang ke arah suara itu. Dengan hikmah Allah mereka bisa melihatnya. Kemudian mereka pun ketakutan. Lalu kemudian dipanggillah penghuni neraka dan dikatakan, "Wahai penghuni neraka." Lalu mereka semua melihat ke arah suara itu dan mereka ketakutan. Ahli surga takut jangan sampai ada di antara mereka yang dikeluarkan dari surga. Ahli neraka khawatir jangan sampai ada tambahan siksaan buat mereka. Lalu kemudian sosok malaikat itu mendatangkan seekor domba di sebelahnya. Lalu kemudian mengatakan kepada kedua penghuni surga dan neraka, "Apakah kalian mengenal ini?" Mereka mengatakan, "Iya, itu adalah maut, kematian." Maka disembelihlah domba tersebut di antara surga dan neraka, dan mereka semua menyaksikan. Lalu malaikat tersebut mengatakan, "Wahai penghuni surga, berbahagialah karena hidup selamanya dalam kenikmatan tanpa kematian lagi. Dan wahai penghuni neraka, sengsaralah karena kalian dalam siksaan tanpa ada kematian setelah hari ini." Maka penghuni surga makin gembira dan penghuni neraka makin sedih. Ya. Berarti prosesi kematian hanya satu kali saja. Dan itu Allah sebutkan juga dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yadzuqunal mauta illa mautatal ula. Mereka tidak akan pernah merasakan mati kecuali mati yang pertama saja. Jadi cuma sekali. Dan perlu kita garis bawahi, ini sudah saya ulangi di awal-awal bab-bab kita atau pasal-pasal kita dalam buku ini. Kalau mati bagi seorang mukmin adalah awal segalanya. Tidak ada yang perlu disedihkan. Kita tidak perlu takut menghadapi kematian. Dan ini yang difahami oleh kaum salafus saleh dulu. Dari para sahabat, dari para tabi'in. Mereka sangat faham mati itu justru awal segalanya, bukan akhir segalanya. Karena dia akan pergi menuju kepada kehidupan abadi. Dan apapun yang sudah dia usahakan selama di dunia, dia akan panen di sana. Maka mati sebuah kebahagiaan bagi orang beriman. Makanya para sahabat, para tabi'in, kalau ada di antara mereka yang mau meninggal dunia, maka teman-temannya pada rame-rame datang dan mengatakan, "Berita gembira, kamu sebentar lagi akan ketemu dengan Allah Tuhan kita. Kamu akan bertemu dengan kekasih Rasulullah SAW. Kamu akan mendapatkan surga yang telah dijanjikan kepadamu." Karena memang itu keyakinan seorang mukmin. Makanya mereka juga kalau masuk di kancah jihad, mereka tidak pernah takut mati. Yang dikejar malah kematian. Seperti Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia dari Ansar, sampai Umar bin Khattab menulis wasiat kepada seluruh gubernurnya agar jangan menjadikan Al-Bara' ibn Azib sebagai panglima perang. Karena dia kalau masuk di medan perang, selalu konsepnya adalah dia berharap dia dan seluruh pasukannya mati syahid. Jadi dikhawatirkan mungkin tidak semua orang imannya sampai pada tingkat itu, maka Umar bin Khattab menyuruh dia menjadi pasukan biasa, prajurit, dan bukan menjadi panglima perang. Jadi orang yang sangat luar biasa memahami kalau mati itu akan datang di waktunya, baik di kancah peperangan ataupun di rumah kita, baik di jalanan ataupun di dalam rumah, baik lagi duduk, lagi tidur, tua, muda, laki-laki, perempuan, kaya, sehat, ya, sakit, suka, tidak suka, dia akan datang. Dan dia awal segalanya bagi orang beriman. Dia akan menjadi akhir segalanya, itu bagi orang kafir. Akhir segalanya bagi dia. Karena sudah tidak ada kesempatan untuk memperbaiki. Mereka akan menyesal
Makanya Allah ingatkan dalam ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Itu sudah modal itu. Meninggal dalam keadaan kafir, selesai urusannya. Walaupun anaknya ingin berbakti, mau menyelamatkan orang tuanya, tidak akan mampu. Tidak ada yang bisa menolong lagi. Orang kafir dalam banyak ayat Al-Quran, wa na'udzubillah, mereka pada hari kiamat menyesal, tapi tidak ada gunanya lagi penyesalan tersebut. Makanya harus difahami poin-poin seperti ini. Kata Imam Qurtubi rahimahullah, proses keluarnya ruh dari jasad, pada bab ini kata beliau diterangkan bahwa menjelang dikeluarkan ruh seorang mukmin maupun kafir dari jasadnya, ada pemberitahuan terlebih dahulu, dan sesudah dicabut maka ruh itu akan dibawa naik ke langit. Ibnu Mubarak, atau nama beliau adalah Abdullah bin Mubarak, salah satu ulama tabi'in yang masyhur dengan keimanannya, berkata dari Haywah, dari Abu Sakhr, dari Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi, apabila jiwa mukmin telah tergenang, maka datanglah kepadanya malaikat maut, lalu mengucapkan, Assalamu alayka, hai wali Allah. Allah mengucapkan salam untukmu. Kemudian dia pun mencabut nyawanya. Demikian sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran, dalam surah An-Nahl ayat 32. Dan ini karena tidak ditulis lafaz ayatnya, kita buka ini. Surah nomor 16 ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat, dan para malaikat mengatakan kepada mereka, salamun alaikum, keselamatan buat kalian. Masuklah kalian ke dalam surga, atau masuklah kamu ke dalam surga disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Jadi ini tafsir dari surah An-Nahl ayat 32 disampaikan oleh Ibnu Mubarak rahimahumullah, bahwasanya malaikat akan mengucapkan kalimat tersebut dan menyampaikan salam Allah kepada orang beriman. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga menjelaskan, apabila malaikat maut datang untuk mencabut ruh seorang mukmin, maka dia berkata kepadanya, Tuhanmu mengucapkan salam untukmu. Jadi karunia yang luar biasa. Kita kalau mendapatkan salam dari seseorang yang kita hormati, saya dari kalangan manusia sudah gembiranya luar biasa. Bagaimana orang beriman dalam kondisi dia ketakutan, ruhnya keluar, lalu dia mendapatkan salam dulu dari Allah, kemudian baru dicabut ruhnya. Kata sebagian ulama, ini semua agar memudahkan dia bisa menerima keputusan Allah untuk mencabut ruhnya. Karena memang ada proses sakarat, proses pencabutan ruh itu akan ada dari tubuh. Juga dalam ayat lain surah Al-Ahzab ayat 44, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Salam penghormatan kepada mereka, maksudnya orang-orang mukmin pada hari mereka menemuinya, ialah salam. Kata sebagian ulama tafsir, yang dimaksud adalah pada saat mulai mati itu, prosesi pencabutan ruh, maka akan ada kalimat sambutan meriah, keselamatan dan salam dari Allah untuk orang-orang beriman. Menurut riwayat Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, maksudnya malaikat maut mengucapkan salam kepada orang mukmin ketika mencabut nyawanya, dan dia tidak mencabut ruhnya sebelum mengucapkan salam kepadanya. Sedangkan menurut Mujahid salah satu ulama tabi'in juga, orang mukmin diberi kabar gembira tentang kebaikan keadaan anak-anaknya kelak sehingga hatinya tenang. Maksudnya adalah makna daripada surah Al-Ahzab ini, dia sudah lihat malaikat, dia sudah tahu dia akan ke surga, maka menambah kegembiraannya menurut Mujahid, bahwasanya Allah menyampaikan anak-anakmu nanti akan selamat, bernama fulan, bernama fulan, bernama fulan, diberitahukan kepada dia sehingga menambah kegembiraannya. Tentu makna yang pertama lebih tepat, disampaikan oleh Ibnu Mas'ud dan juga Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu majma'in, bahwasanya ini adalah ucapan selamat dari malaikat untuk calon mayit tadi. Adapun menurut riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, di mana beliau bersabda, para malaikat pada datang apabila orang yang akan mati itu saleh,
Maka malaikat itu berkata, keluarlah hai jiwa yang baik dari dalam tubuh yang baik, keluarlah dalam keadaan terpuji dan bergembiralah karena akan mendapat rahmat dan kesenangan, dan Tuhan pun meridhoimu, tidak murka. Dengan demikianlah perkataan ini atau perkataan itu diucapkan terus menerus sampai nyawanya keluar dan selanjutnya dibawa ke langit. Maka dibukakanlah pintu langit untuknya seraya ditanyakan. Para malaikat di langit bertanya, siapa ini? Maka para malaikat yang membawa nyawa itu berkata, Fulan bin Fulan. Maka disambutlah dia dengan ucapan, selamat datang jiwa yang baik dari dalam tubuh yang baik. Masuklah hai jiwa yang terpuji dan bergembiralah karena akan mendapat rahmat dan kesenangan, dan Tuhan pun meridhoimu, tidak murka. Begitulah seterusnya perkataan itu diucapkan kepadanya hingga sampai ke langit di mana dia menemui Allah. Tetapi jika orang yang mati, tentu di sini dimaksud jiwa yang baik karena dia beramal saleh dan beriman, dan jasad yang baik maksudnya jasadnya selama hidup digunakan untuk kebaikan dan kepatuhan. Begitulah seterusnya perkataan itu diucapkan kepadanya hingga sampai ke langit di mana dia menemui Allah. Tetapi jika orang yang mati itu manusia jahat, maka malaikat maut berkata kepadanya, dan masuk manusia jahat adalah dua, orang kafir dan orang fasik. Jadi orang fasik artinya orang muslim yang banyak dosanya, prosesi kematiannya sama dengan orang kafir. Keluarlah hai jiwa yang busuk dari dalam tubuh yang busuk, keluarlah dalam keadaan tercelah dan bergembiralah dengan mendapat air yang sangat panas, air yang sangat dingin, dan berbagai macam azab yang serupa dengannya. Perkataan seperti itu diucapkan terus sampai nyawanya keluar, kemudian dibawa ke langit dan diminta bukakan pintu. Maka ditanyakan oleh para malaikat di langit, siapakah ini? Maka malaikat yang membawanya mengatakan, Fulan. Jawab malaikat yang membawanya. Maka disambutlah dengan ucapan, tidak ada kata selamat datang untukmu, hai jiwa yang busuk yang berasal dari dalam tubuh yang busuk. Kembalilah kamu dengan terhina, pintu langit tidak akan dibukakan untukmu. Maka nyawa itu dikembalikan dari langit ke dalam kubur. Hadis ini disebutkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Shahihul Jami' di nomor 1968. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, dari Syabab bin Siyar, dari Ibnu Abi Dhi'b, dari Muhammad bin Amr bin Atha, dari Sa'id bin Yasar, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini memang isnad yang sahih dan thabit atau otentik. Tokoh-tokohnya disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Selain Ibnu Abi Dhi'b, dia hanya disepakati oleh Muslim saja. Maknanya adalah bahwasanya hadis ini sangat jelas, sahih, diterima oleh semua ulama, dan kaum muslimin harusnya meyakini dan mengkonsumsinya, dipakai dalam realita kehidupannya sehari-hari. Kalau memang orang mukmin akan seperti ini prosesi kematiannya, dan juga orang kafir dan fasik akan seperti itu. Dan setiap orang di antara kita tidak bisa luput, bahkan tidak ada jaminan hari ini kita masih bisa melanjutkan hidup kita atau tidak. Maka jadilah orang beriman. Dan sudah saya bahasakan teman-teman sekalian, jangan tunda taubat. Taubat kata kunci yang luar biasa, kalimat keselamatan, taubat nasuha. Bagaimana kita meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima, bahkan Allah gembira dengan taubat hambanya. Ucapkan astagfirullah, saya mengucapkan permohon maaf ya Allah, wa atubu ilaih, dan aku berjanji tidak akan mengulanginya. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah, azamkan 3 hal. Tinggalkan dosa itu seketika, lagi zina, lagi riba, lagi bohong, apalah durhaka sama orang tua, dan seterusnya. Kemudian sesali, dan yang ketiga berjanji kepada Allah tidak akan mengulanginya. Kalau dia mati sedetik setelah itu saja, sudah dipastikan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan tunda, dan jangan setengah-setengah untuk menjadi orang baik. Ini sudah kita tekankan pada pertemuan yang lalu. Jangan cuma terpengaruh dengan sekarang keadaan kita, tapi yang penting bagaimana istiqomah di keadaan kebenaran itu. Karena banyak orang begitu, penampilannya luar biasa. Di pengajian kalau kita lihat sepintas seperti ahli surga, tapi begitu keluar dari ta'lim atau masjid,
keadaannya sudah kembali kepada masa jahiliyah. Pakaiannya sudah kembali lagi kotor dengan maksiat. Saya bukan bicara masalah kotoran biasa, tapi bermaksiat. Kembali matanya melihat yang haram, telinga dengar yang haram, tangan menjamah yang haram, ya hatinya penuh dengan penyakit-penyakit hati, hasud, iri, dengki, ya, dan seterusnya. Dan juga jauh dari amal-amal hati yang baik, ikhlas, takwa, ya, tawadhu, qana'ah, menerima apa yang Allah tentukan dan seterusnya. Kakinya pun selalu melangkah ke tempat-tempat yang haram. Maka ini semua teman-teman sekalian tidak bermanfaat bagi dia. Istiqamalah, karena kita harus menjaga itu sampai meninggal dunia. Sampai meninggal dunia. Jangan sampai sekarang saja, karena berbahaya sekali. Kalau orang masuk pada tingkat yang namanya futur dalam agama. Futur itu dia pernah istiqamah, kemudian dia membuka pintu maksiat sehingga dia drop, jatuh. Ini karena dia mau mencoba kembali kepada kemaksiatan dengan gambaran atau waswas syaitan seakan-akan gak masalah, toh sudah tahu cara taubatnya. Ini bahaya, karena kalau orang sudah sampai pada tingkat futur, dia jatuh dari tingkat keimanan, misalnya imannya levelnya 6, dia jatuh kembali kepada level 2 misalnya. Untuk kembali ke level 6 kembali, dia butuh pendongkrak yang lebih kuat daripada pendongkrak awal. Misal yang membuat dia sampai pada level 6 dulu, dia melihat ibunya meninggal, atau ayahnya, atau ada tetangganya tabrakan, atau apalah dia baca tentang surga dan neraka, atau hadir di majelis taklim. Ada sesuatu yang mendongkrak imannya sampai ke situ, sehingga dia berubah secara performan, secara ibadah, perilaku dan seterusnya. Kemudian dia jatuh. Untuk kembali ke level yang sama, butuh pendongkrak yang lebih kuat dari awal. Kalau enggak, maka sulit sekali untuk kembali. Makanya jangan tergelincir setelah istiqomah, nggak boleh. Jangan buka lagi celah itu. Apapun perkataan orang, nggak usah pedulikan. Kamu alim ya, kamu berubah ya, kamu begini, kamu begitu, biarin aja, nggak apa-apa. Ini penting sekali dan selalu saya ulangi ini, karena memang kita harus mengulang-ulangi nasihat. Karena seringkali kadang-kadang subhanallah nasihat yang ketiga, yang ketujuh, yang ke-100 baru kita tersentuh. Ada orang mendengar, tahu. Saya sih tahu, tapi kata-kata tapi ini tidak tepat. Karena kalimat tapi seakan-akan dia masih mau terjerumus pada kesalahan. Nggak bisa. Istiqomah sampai meninggal. Dan itu sudah dicontohkan bagi orang-orang saleh sebelum kita, dari para nabi-nabi, dari para sahabat-sahabat para nabi. Semua mereka istiqomah sampai mati, gitu, sampai meninggal dunia dengan penuh keyakinan apa yang akan dijanjikan oleh Allah SWT benar. Kemudian dikatakan sementara itu, lanjutannya, Muhammad bin Amr dari Sa'id bin Yasar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, sesungguhnya orang yang akan mati dihadiri para malaikat. Apabila dia orang soleh, maka para malaikat itu akan berkata, keluarlah hai jiwa yang baik. Berarti bukan hanya malaikat maut, tapi ada banyak malaikat-malaikat yang datang kepadanya. Juga riwayat Imam Muslim dari sahabat yang sama, Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga berkata, apabila nyawa orang mukmin keluar, maka dijemput 2 orang malaikat yang terus membawanya naik. Dan ini disebutkan dalam Sahih Muslim nomor 2872. Hammad berkata, dan seterusnya Abu Hurairah menyebutkan tentang keharuman aromanya bagaikan minyak misk atau kasturi. Maka para penghuni langit pun berkata, inilah nyawa yang harum datang dari bumi. Semoga Allah merahmati kamu dan jasadmu yang telah kamu diami. Nyawa itu kemudian dibawa kepada Tuhannya. Maka dia, Allah, kata ganti D-nya, kalau Allah dibesarkan, menitahkan, bawalah dia sampai ke batas terakhir. Maksudnya di langit yang ke-7. Adapun orang kafir, apabila nyawanya keluar, maka kata Hammad, selanjutnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan tentang betapa busuknya baunya, sehingga dikutuk oleh semua makhluk yang dilewati sepanjang jalan. Maka berkatalah para penghuni langit dari malaikat, inilah nyawa yang busuk datang dari bumi. Na'udzubillah. Kata Abu Hurairah pula, maka diperintahkanlah, bawalah dia sampai ke batas terakhir. Sampai di sini Abu Hurairah mengatakan Rasulullah SAW menutup secari kain tipis yang beliau pakai pada hidungnya begini. Ya, maksudnya Nabi SAW mengambil kain dan menutup hidungnya. Sementara Al-Bukhari meriwayatkan dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, man ahabba liqa Allahi ahabba Allahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allahi kariha Allahu liqa'ah. Hadis riwayat Bukhari. Barang siapa yang rindu ingin bertemu dengan Allah, maka Allah pun ingin bertemu dengannya. Dan barang siapa yang tidak ingin bertemu dengan Allah, Allah pun tidak ingin bertemu dengannya.
Aisyah radhiyallahu anha berkata, atau salah satu dari istri Nabi SAW, sesungguhnya kami semula tidak menyukai mati. Maka Rasulullah SAW bersabda, jangan begitu. Tetapi apabila seorang mukmin akan meninggal dunia, dia diberi kabar gembira. Tentu makna hadis yang lain, atau kalau terjemahan yang lebih tepat, Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, hadis yang anda sebutkan tentang itu, siapa yang rindu bertemu Allah, Allah rindu bertemu dengannya, dan siapa yang takut benci bertemu Allah, Allah benci bertemu dengannya, itu apakah maknanya kalau kami takut mati, kami benci bertemu dengan Allah? Kata Nabi SAW, bukan begitu. Tetapi apabila seorang mukmin akan meninggal dunia, dia diberi kabar gembira akan mendapatkan ridho Allah dan kemuliaannya, sehingga tidak ada yang lebih dia sukai selain apa yang ada di dalamnya. Saya pernah jelaskan ini. Maka dia diperlihatkan amal-amal solehnya. Ini sholatmu, ini puasamu, ini zakatmu, segala macam. Kamu akan masuk surga gara-gara itu, ini surgamu. Diperlihatkan istana-istananya di surga. Maka dia sangat gembira dan ingin sekali mati. Oleh karena itu dia ingin bertemu dengan Allah dan Allah pun ingin bertemu dengannya. Dan sesungguhnya apabila orang kafir akan meninggal dunia, maka dia diberitahu tentang azab Allah dan hukumannya. Ini dosamu, semua dosanya dipaparkan lalu kemudian diperlihatkan neraka. Sehingga tidak ada sesuatu yang lebih dia benci selain apa yang ada di hadapannya. Oleh karena itu dia tidak ingin bertemu dengan Allah dan Allah pun tidak ingin bertemu dengannya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh, tentu diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 6507. Ini juga diriwayatkan Imam Muslim dan Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak dari Anas radhiyallahu anhum. Hadis lain tentang keluarnya ruh. Hadis ini untuk lebih memperjelas uraian di atas. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa dia pernah berkata kepada Syuraih bin Hani ketika ditanya tentang apa yang didengar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Aisyah, bukan seperti yang kamu katakan, tapi ketika penglihatan telah menatap, dada bergemuruh, kulit mengkerut dan jari-jari mengejang, ketika itulah barang siapa ingin bertemu dengan Allah maka Allah pun ingin bertemu dengannya, dan barang siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah maka Allah pun tidak suka bertemu dengannya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Muslim, hadis ini nomor 2683. Juga diriwayatkan pula dari Aisyah radhiyallahu anha, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka setahun sebelum kematiannya Allah menitahkan seorang malaikat untuk membimbing orang itu dan memberinya taufik. Taufik maksudnya ya, panduan yang tepat. Sehingga orang-orang berkata, fulan telah meninggal dalam keadaan yang terbaik. Ketika orang itu akan meninggal dan melihat pahala amalnya, maka ruhnya sangat rindu. Pada saat itulah dia ingin bertemu dengan Allah, dan Allah pun ingin bertemu dengannya. Karena apabila Allah menghendaki keburukan pada seseorang, maka setahun sebelum matinya Allah membiarkan syaitan mendatangi orang itu, lalu disesatkannya dan diteror, sehingga orang-orang berkata, fulan meninggal dalam keadaan terburuk. Ketika orang itu akan meninggal dan melihat azab yang akan menimpanya, hatinya sangat gelisah. Saat itulah dia enggan bertemu dengan Allah, Allah pun enggan bertemu dengannya. Hadis ini sanadnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad di nomor 218 secara mauquf dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini lebih rinci lagi tentang masalah adanya prosesi, dan saya pernah bilang teman-teman sekalian, kalau ditahunya orang ini husnul khatimah atau su'ul khatimah bukan dari keadaan fisiknya. Karena ada orang mati kebakaran, hangus badan. Ada orang tenggelam di lautan, habis dimakan ikan. Ada orang naik di pesawat, meledak, habis nggak ditemukan sedikit pun potongan badannya. Tidak selamanya keadaan fisik menggambarkan itu. Walaupun ada, kata para ulama, sebagian orang beriman meninggal lagi senyum, mengeluarkan bau wangi, ada, tapi tidak semuanya. Jadi bukan itu jadi tolok ukur, tapi tolok ukur adalah beberapa waktu sebelum dia meninggal atau di akhir-akhir waktunya, Allah akan tutup dengan kebiasaan yang dia lakukan. Ya, kata Nabi SAW dalam hadis lain, hadis sahih, kalau seorang hamba terbiasa dengan satu perbuatan, baik atau buruk, Allah akan menutup hidupnya dengan perbuatan itu. Kalau hadis ini lebih jelas lagi menekankan setahun bahkan sebelum meninggal, dia akan digiring, tanda kutip di sini, untuk melakukan perbuatan yang nanti menjadi tolok ukur dia ke surga atau ke neraka. Kalau teman-teman yang hadir di sini merasa dulu tidak pernah hadir majelis taklim, atau bahkan belum pernah mendengarkan hadis Nabi SAW, atau mungkin belum pernah mendengarkan ayat Al-Quran,
atau mendengarkan tentang masalah kematian, surga dan neraka, lalu kemudian hadir pada hari ini saja, itu sebuah berita gembira. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan berita ini? Kalau Bapak Ibu tangkap itu dan diamalkan dalam kehidupan sehari, tinggal istiqomah, halal nikmati, perintah kerjakan, haram jauhi, titik, sampai meninggal saja. Maka berarti itu adalah husnul khatimah. Allah Subhanahu wa taala ingin menutup kita dengan kebaikan-kebaikan. Dan ini satu hal kelebihan yang baik sekali. Ya. Dan sebaliknya, kalau orang terbiasa dengan perbuatan buruk, Allah tutup dengan itu. Kalau dia selalu memang dasarnya buruk, datang nasihat-nasihat melalui banyak orang dia tidak mau dengar, maka yang terjadi adalah Allah tutup dia dengan itu. Maka dia makin jauh. Kalau dia biasa ke diskotik, dia akan mabuk-mabukan ke diskotik. Kalau dia terbiasa berzina selingkuh, dia akan begitu. Meninggal dalam keadaan itu. Nanti meninggal dari tempat maksiatnya, lalu kemudian dia meninggal dalam keadaan tabrakan lah, apalah, pokoknya dalam kondisi buruk, gitu kan. Dan ini luar biasa. Ya. Saya itu tadi mendapatkan satu informasi, di antara contoh saja. Dari teman-teman di Saudi, ada satu orang Saudi, terlepas daripada negaranya tentu, kita bicara sosok seorang Muslim. Tapi ini kejadian kebetulan karena terjadi pada orang Saudi. Teman-teman di sana menceritakan kepada saya. Awalnya hidupnya baik, kemudian dia mulai ikut sama teman-temannya pergi ke Thailand, bergaul bebas. Datang, berzina, mabuk-mabukan. Muslim, tapi dia buat kejadian ini. Fasik. Subhanallah, dia berjalan terus saja. Mulai bertahun, 1 tahun, 2 tahun, dia berbuat perbuatan itu. Sampai akhirnya, rupanya saking dia sukanya perbuatan itu, dia ketagihan, syaitan menghiasi. Jadi setiap bulan mengumpulkan gaji untuk liburan, kemudian pergi lagi berzina. Dan dia menyukai satu orang wanita di sana. Menurut dia itu sudah punya kelebihan. Dan saking cintanya sama perempuan ini, sampai dia gelisah kalau perempuan itu pulang malam hari, dia menunggu besok pagi untuk bisa menemani dia. Satu waktu, orangnya ini tidak datang selama 3 hari. Dia juga tidak tahu alamatnya, si perempuan ini. Setelah dia gelisah selama 3 hari, gak bisa tidur, dia kepikiran, syaitan sudah menghiasi itu. Pada saat perempuan itu datang hari ketiga atau hari keempatnya, maka saking gembiranya dia sampai sujud di bawah kakinya. Sambil dia menyebutkan kalau dia suka perempuan tersebut. Pada saat dia lagi sujud meninggal dunia. Subhanallah. Ya, ditutup oleh Allah SWT kehidupannya dengan itu. Na'udzubillah. Sujud di bawah seorang wanita. Gimana ini? Ya, dan ini perbuatan syirik, bahaya sekali. Ini semua karena memang dasarnya dianya mau buruk. Allah tutup dengan keburukan. Maka jangan sampai terjadi teman-teman sekalian. Renungi baik-baik. Majelis ilmu tujuannya untuk menyampaikan kepada kita apa yang sedang Allah sang pencipta yang kita yakini dengan kalimat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, agar sampai kepada kita. Dan ini kebenaran, tidak ada yang salah di sini. Enggak usah lihat saya sebagai penyampai. Lihat saja atau dengarkan apa yang disampaikan. Kalau itu benar, terimalah. Dan jangan tunda. Enggak ada gunanya menunda menjadi orang baik. Berubahlah teman-teman sekalian. Yang lalu biarlah berlalu. Kalau lalu salah, istighfar kepada Allah. Sekarang hari ini milik kita. Hari ini kesempatan, bubar dari majlis ini pun, amal soleh apa lagi nih. Terus sibukkan sampai malam, karena hari ini milik kita. Isi semuanya kelalaian-kelalaian kita yang dulu dengan kebaikan hari ini. Besok masih hidup, kita isi lagi dengan amal soleh. Harus lebih baik daripada hari ini. Terus tingkatkan kualitas sampai kita meninggal. Sabar sedikit sampai meninggal, janji Allah tidak akan mungkin salah. Ingat, peringatan Allah datang biasanya dari lisan orang lain. Kalau ini juga tidak menyentuh Bapak Ibu sekalian dan tidak mau berubah, maka berbahaya. Karena biasanya kalau melalui lisan tidak datang atau tidak bisa mengubah, kata para ulama akan datang peringatan yang lebih besar. Lebih besar itu mungkin nanti kejadian, ada orang begitu, nanti tabrakan baru mau sadar. Nanti sakit parah baru mau sadar. Syukur lagi kalau begitu. Ada orang tidak, meninggal tiba-tiba mendadak, malah tidak sempat taubat, wa na'udzubillah. Maka engahlah teman-teman sekalian. Selanjutnya Imam Tirmidzi, ya betul di halaman 117 ya. Imam Tirmidzi meriwayatkan pada bab Al-Qadar dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, Allah yang Maha Mulia dan Maha Suci, apabila menghendaki kebaikan pada seseorang, maka dia mempekerjakannya. Beliau ditanya, bagaimana Allah mempekerjakannya, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, memberinya taufik ke arah amal saleh sebelum meninggal.
Artinya Allah SWT akan sibukkan dia di majelis ilmu, urus majelis ilmu, sibuk dengan sholat, berteman sama orang-orang saleh. Allah buat itu berarti rasa cintanya Allah sama dia. Ini disebutkan hadis sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami' nomor 305. Kata Abu Isa, ini adalah hadis sahih. Masih ada lagi hadis lain yang serupa, yaitu sabda Nabi SAW, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka dia memberinya madu. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan madu? Maka beliau menjawab, Allah membukakan taufik baginya untuk beramal saleh menjelang matinya, sehingga orang-orang di sekitarnya pun atau sekelilingnya meridhoi dia. Jadi yang dimaksud dengan madu adalah kenikmatan ibadah, kenikmatan hadir majelis ilmu, merasa haus terus mau belajar, mau terus sholat berjamaah di masjid, mau terus dari amal soleh ke amal soleh, apalagi nih bertobat dari dosa-dosa. Itu madu Allah kasih. Jaga itu, jangan dirusak ya. Kalau bawa dari pengajian merasa tersentuh, ya saya merasa bersalah, apa sih ini, dia berusaha lepas dari itu kebodohan. Jangan, bekasnya ilmu memang begitu. Ilmu itu akan berbekas, tandanya ada kalau kita menjadi lebih takut kepada Allah, lebih rajin mau ibadah, bertobat dari dosa-dosa, itu maka bekas ilmu, maka itu kebaikan. Makanya dalam hadis ini diistilahkan dengan madu. Dan hadis ini hadis sahih juga, disebutkan dalam Sahihul Jami' nomor 304 dan 307. Dan dari Qatadah tentang tafsir firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Waqiah ayat 89, maka dia memperoleh rahmat dan kesenangan. Dia mengatakan bahwa rauh atau rahmat yang dimaksud ialah kasih sayang, dan raihan kesenangan. Maksudnya dijemput oleh para malaikat ketika meninggal dunia. Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im, ya, dalam surah Al-Waqiah. Adapun mengenai orang kafir, maka menurut riwayat Ibnu Juraij dari Nabi SAW, bahwasanya beliau pernah berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha dalam tafsir atau tentang tafsir firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 99, demikianlah keadaan orang-orang kafir apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia mengatakan, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Nabi SAW bersabda, apabila seorang mukmin melihat para malaikat, maka mereka berkata kepadanya, maukah kamu kami kembalikan ke dunia lagi? Maka si mukmin menjawab, ke negeri kesusahan dan kesedihankah? Lalu dia katakan pula, teruskan menghadap kepada Allah. Adapun orang kafir, maka para malaikat berkata kepadanya, maukah kamu kembali ke dunia? Maka dia menjawab, iya, kembalikan aku ke dunia agar aku berbuat amal saleh, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai ayat 100. Orang beriman tidak akan pernah mau kembali ke dunia. Begitu dia sudah meninggal, dia sudah tahu surganya, tidak akan pernah mau kembali ya. Sebagaimana sudah saya jelaskan banyak kisah-kisah orang saleh sebelum kita ya, seperti kisah Sa'id bin Harth yang akhirnya meninggal mati syahid, dan dia betul-betul mengejar mati syahid di bawah pedang dan tombak musuhnya gara-gara mimpi bertemu dengan bidadari di surga. Dan akhirnya bidadari berbicara mengatakan, engkau akan bertemu dengan kami 3 hari kemudian. Selama 3 hari itu luar biasa dia mengejar kematian, dan pada saat dia meninggal pun dia tersenyum, dan dia berkata kepada temannya yang sedang meriwayatkan kisah ini, sesungguhnya apa yang saya ceritakan kepada kamu sekarang saya lihat depan mata saya. Dia saksikan. Dan banyak riwayat menjelaskan masalah itu, di mana Nabi SAW menjelaskan waktu melihat ke arah Handalah radhiyallahu anhu yang baru menikah sama istrinya, kemudian dia berhubungan biologis di perang Uhud. Hari Jumat malam menikah, habis sholat subuh hari Sabtu dia baru berhubungan biologis dengan istrinya, belum sempat mandi junub, terdengar panggilan perang jihad Uhud, lalu kemudian dia keluar pakai bajunya sebelum mandi, masuk di kancah peperangan, mati syahid. Waktu dikuburkan jenazah para syuhada, Nabi SAW melihat ke arah dia, lalu kemudian mengalihkan pandangan mata. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kenapa anda alihkan pandangan mata anda dari Handalah? Kenapa yang lain tidak? Kata Nabi SAW, aku melihat istrinya dari bidadari datang menjemputnya. Hadis itu hadis sahih. Jadi kan, dalam riwayat lain dikatakan, aku diperlihatkan malaikat yang sedang memandikan dia dari mandi junub. Ini kuasa Allah SWT. Ini banyak penyampaian hal-hal seperti ini. Kita masuk ke subjudul yang baru. Allah ada di langit. Karena di sini tadi dikatakan bahwasanya ruh itu akan dibawa ke langit. Berarti Allah Subhanahu dan bertemu dengan Allah, dan Allah akan berfirman kepada ruh tersebut. Adapun kata-kata Nabi SAW pada hadis di atas tadi,
sampai ke langit di mana dia menemui Allah. Maksudnya adalah sampai ke langit di mana dia menemui perintah dan keputusan Allah, yaitu langit ketujuh, di mana terdapat Sidratul Muntaha, suatu tempat tujuan segala sesuatu yang dibawa naik dari bumi, dan dari sana pula turun segala sesuatu yang dibawa turun ke bumi. Demikian dikatakan pada hadis Isra dalam Sahih Muslim. Begitu pula dalam hadis riwayat Al-Bara radhiyallahu anhu bahwa nyawa itu dibawa sampai ke langit, sebagaimana yang akan kita terangkan lebih lanjut nanti insyaallah. Saya pernah berdiskusi, kata beliau, dengan beberapa orang sahabat kami, para qadhi dan ulama. Qadhi artinya hakim. Nah, biasanya orang jadi hakim kalau di pemerintahan Islam adalah ulama juga. Tentang apa yang dinyatakan oleh Abu Umar bin Abdi Bar mengenai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Thaha ayat 5, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan yang Maha Pemurah yang beristiwa di atas arsy. Waktu itu saya sebutkan kepada Abu Umar hadis ini, maka langsung dinyatakan hadis ini tidak sahih dan dia melaknat para perawinya. Maka saya tegaskan kepadanya, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam As-Sunan, dan janganlah kamu menolak kabar-kabar ya dengan perkataan seperti itu, tapi takwilkan kepada hal yang patut bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang meriwayatkannya adalah mereka yang telah meriwayatkan kepada kita tentang solat 5 waktu. Jika mereka benar dalam meriwayatkan tentang solat, kenapa harus tidak benar dalam meriwayatkan hadis ini? Dan jika mereka berdusta dalam hal ini, bolehkah atau bolehlah mereka dinyatakan pendusta, dan jangan percaya dengan apa yang mereka riwayatkan karena tidak thiqah. Maksudnya adalah penulis ingin menjelaskan kalau pernah bertemu dengan seseorang yang bernama Abu Umar, yang kalau hadis yang tidak dianggap masuk di akal dia, maka dia berusaha untuk menolaknya. Bahkan dia menyalahkan orang yang merawikan hadis itu. Seperti kasus ruh naik ke langit, bertemu dengan Allah, bertemu dengan para malaikat, adanya surga dan neraka, gitu kan? Maka oleh Imam Qurtubi rahimahullah ditegur dan mengatakan hadis ini adalah hadis sahih dan ada diriwayatkan begini dan begitu, dan kamu tidak boleh menolaknya. Artinya membenarkan bahwasanya Allah ada di atas langit dengan kemahabesarannya dan kemahasempurnaannya. Kemudian bagaimana ruh orang mati dibawa ke langit? Al-Bazzar meriwayatkan sebuah hadis dalam musnadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, sesungguhnya apabila seorang mukmin akan meninggal, maka datanglah para malaikat kepadanya membawa kain sutra berisi minyak kasturi dan beberapa ikat kayu wangi. Maka dihunuslah ruhnya bagaikan rambut dicabut dari adonan terigu. Dan dikatakan kepadanya dalam surah Al-Fajr ayat 27 sampai 28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maksudnya kamu diridhoi untuk menuju kepada rahmat Allah dan kemuliaannya. Dan apabila ruh telah keluar, maka diletakkan di atas minyak kasturi dan wangian itu, dan dibungkus dengan kain sutra, lalu diantar menuju Illiyin. Illiyin yang maksudnya tempat tertinggi di surga, tempat tertinggi di langit, tempatnya para malaikat. Adapun orang kafir, apabila dia akan mati, maka para malaikat datang kepadanya membawa kain kasar berisi bara api. Maka dicabutlah ruhnya dengan kasar, seraya dikatakan kepadanya, hai ruh yang busuk, keluarlah dengan murka dan dimurkahi, menuju kepada kehinaan dan siksaan Allah atau azab Allah. Dan apabila ruhnya telah keluar, maka diletakkan di atas bara dan dibungkus dengan kain kasar tersebut, lalu diantar menuju Sijjin. Dan Sijjin maksudnya adalah neraka, ya. Artinya diantar untuk merasakan beberapa dari hal neraka yang berhubungan dengan neraka. Sebagian ulama mengatakan terasakan panasnya neraka itu. Dan ini hadis sahih diriwayatkan oleh Ibnu Tulun dalam Tahrirul Murassakh, ya, di nomor 268. Dan ini disebutkan kepada Imam Al-Bazzar dalam Musnad beliau dengan sanad yang sahih. Kata-kata Nabi SAW mengenai ruh orang mukmin lalu diantar menuju ke Illiyin ialah maksud dari sabda beliau ke langit di mana dia menemui Allah yang terdapat pada hadis riwayat Abu Hurairah terdahulu. Di sini satu hadis menafsiri hadis lainnya dan itu tidak sulit untuk dimengerti. Artinya orang semua bisa tahu asal bisa mengerti masalah ini. Tentu tadi
Ada sebabnya Imam Qurtubi rahimahullah menulis judul Allah ada di atas langit. Karena ada pendapat sebagian orang, kalau teman-teman yang pegang buku bisa lihat footnote di halaman 118, nomor 1 tentang adanya sebagian sekte Islam yang mentakwilkan ini dengan mengatakan Allah ada di mana-mana. Ya. Maka Imam Qurtubi membantah dengan firman Allah ini dan riwayat tadi yang sudah disebutkan itu. Tapi tentu saya tidak perlu masuk terlalu panjang lebar di sana. Karena kita ingin menekankan poin tentang masalah bagaimana ruh keluar dan kemudian dibawa ke langit untuk bertemu dengan Sang Pencipta Allah. Kata beliau, tapi ketika hal itu saya sampaikan kepada seseorang yang berpredikat alim dan faqih, bahkan hakim pula, maka spontan dia melaknat orang yang meriwayatkan dan menukil hadis tersebut dan menuduhnya melakukan tajsim. Tajsim itu maksudnya membentukkan fisik Allah, menggambarkan fisik Allah. Biasanya juga diistilahkan dengan mujassam. Ya, orang-orang yang membentukkan fisik Allah. Ini istilah disampaikan oleh sebagian orang yang menolak kalau Allah itu telah menyebutkan bukti-bukti Allah menyebutkan tentang zatnya. Seperti kasus Allah mengatakan yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, tajri bi ayunina, dia atau mereka berbuat di bawah pengawasan mata-mata kami, gitu kan. Kemudian hadis tentang masalah turunnya Allah di sepertiga malam. Kemudian hadis tentang Allah meletakkan telapak kakinya yang mulia di atas neraka pada hari kiamat sehingga neraka berkerut dan berkata, cukuplah, cukuplah demi kemuliaanmu. Kemudian juga hadis tentang Allah tertawa, tersenyum melihat dua orang yang saling bunuh-membunuh, dua-duanya masuk surga. Kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana itu? Bagaimana ceritanya itu? Kata Nabi SAW, orang mukmin sama kafir bertemu di medan perang, dibunuhlah si mukmin, mati syahid, maka masuk surga lah dia. Lalu si kafir beberapa waktu kemudian dapat hidayah, lalu dia pun ikut perang, terbunuh juga mati syahid oleh kafir yang lain. Maka si mukmin yang pertama dengan kafir yang hanya masuk Islam, dua-duanya masuk surga. Allah tersenyum dan tertawa. Allah gembira dengan taubat hamba-hambanya. Gitu kan? Semua ini teman-teman sekalian dan sekian banyak dalil, itu banyak orang-orang Islam karena dianggap tidak masuk di akal mereka, maka ditolak. Dan mereka mengatakan kalau ada yang mengatakan Allah punya tangan, Allah punya kaki, berarti dia mujassam. Berarti dia sengaja membentuk fisik Allah. Ini pemahaman yang fatal sekali kelirunya ini. Allah yang mengatakan, masa kita mau takwilkan, masa kita mau alihkan, gitu kan? Gak mungkin orang mengalih-alihkan seperti itu, tapi kita mengembalikan kepada Sang Pencipta Allah. Kita sebutkan seperti apa yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya tanpa kita menambahi, tanpa kita membayangkan, tanpa kita menyerupakan dengan makhluk. Maka itu yang paling tepat. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah berkata, aku beriman kepada apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Dan aku menolak apa yang Allah dan Rasulnya tolak, sebagaimana Allah dan Rasulnya juga menolaknya atau memerintahkan untuk menolaknya. Itu yang dimaksud dengan kata-kata tadi ini. Dan beliau sebenarnya kembali kepada riwayat Abu Umar tadi. Dalam riwayat yang sebelumnya disebutkan bahwasanya orang ini yang tadinya dibantah oleh Imam Qurtubi. Kata beliau, oleh karena itu saya berkata kepadanya, mereka yang meriwayatkan hadis ini adalah tokoh-tokoh yang telah meriwayatkan kepada kita tentang sholat 5 waktu dan masalah-masalah agama lainnya. Kalau mereka dituduh berdusta di sini, berarti mereka juga berdusta di sana. Dan kalau benar di sini, berarti mereka benar di sana. Padahal kalau saja pernyataan hadis tersebut ditakwil, dialihkan, misalnya Allah bukan di atas arsy-Nya atau apa saja, lalu tentu hilanglah apa yang kamu ragukan itu. Sampai di situ selesailah diskusi tersebut. Kata beliau, kelanjutan dari uraian ini akan kita temui lagi nanti dalam kitab ini. Semoga cukup memuaskan bagi orang yang mencari petunjuk, dan alhamdulillah, kata beliau. Adapun kata-kata yang terdapat pada pernyataan Muhammad bin Ka'ab di awal bab ini, apabila jiwa orang mukmin telah tergenang, ini ditanggapi Syamr, katanya saya tidak tahu. Tapi saya dengar Az-Zuhri berkata, maksudnya apabila jiwa itu telah terhimpun di mulutnya ketika hendak keluar bagaikan air yang tergenang di tempatnya, dan jiwa di sini maksudnya adalah ruh. Demikian kata Az-Zuhri sebagaimana disampaikan oleh Al-Harawi. Az-Zuhri juga ulama tabi'in masyhur, salah satu perawi hadis. Cukup banyak hadis dan diambil oleh para ulama-ulama hadis dari Az-Zuhri. Az-Zuhri di sini menjabarkan tentang potongan hadis
dan kalau jiwa orang beriman sudah tergenang. Digambarkan seperti ini dan ini jawabannya. Kita masuk ke sambutan ruh-ruh langit kepada ruh orang yang baru meninggal. Ini mirip dengan bahasan sebelumnya tapi bersambung. Pada bab ini dibicarakan tentang sambutan ruh-ruh di langit sesampai nyawa orang mati di sana dan pernyataan mereka tentang keadaan penduduk bumi dan diperlihatkannya amal-amal. Menurut riwayat Abdullah bin Mubarak dari Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu, dia berkata, apabila nyawa seorang mukmin telah dicabut, maka disambut oleh hamba-hamba Allah yang mendapat rahmat, sebagaimana mereka menyambut kedatangan seorang pembawa kabar gembira semasa di dunia. Hamba-hamba Allah itu menyambutnya seraya berkata bersama atau sesamanya, perhatikanlah saudara kalian itu dan biarlah beristirahat dulu karena baru saja mengalami kesusahan yang besar. Abu Ayyub radhiyallahu anhu menyampaikan atau melanjutkan, hamba-hamba Allah itu menyambut kedatangannya lalu menanyakan, apa yang dilakukan fulan? Apa yang dilakukan fulana? Apakah dia telah menikah? Dan apabila mereka bertanya kepadanya tentang seseorang yang telah mati sebelumnya dan mendapat jawaban dia telah meninggal, maka mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rupanya dia pergi ke ibunya, Hawiyah, ibu yang terburuk dan sejahat-jahat pengasuh. Maksudnya nanti ruh orang mukmin kalau keluar dan dinaikkan ke langit dengan hikmah Allah, Allah pertemukan dengan ruh-ruh orang beriman yang lain. Dan ruh-ruh ini berinteraksi sambil menanyakan bagaimana kabar si fulan, orang yang dia kenal. Bagaimana dengan kabar si fulana? Maka si mayit ini menyampaikan, atau ruh yang baru keluar ini menyampaikan tentang kabar mereka. Setahu saya sebelum meninggal mereka begini dan begitu. Apa yang dia ketahui gitu. Lalu kemudian kalau ditanya bagaimana dengan si fulan, ada orang yang tidak dalam keadaan baik, maka dia cuma mengatakan dia sudah meninggal dunia, tapi saya tidak tahu kabarnya. Maka ruh-ruh orang beriman mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat istirja, kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Sesungguhnya maknanya ini makna daripada riwayat ini, karena dia meninggal dalam menuju ke neraka, ibunya maksudnya adalah neraka. Wa ummuhu hawiyah, dalam Al-Quran dikatakan maksudnya tempat kembalinya. Ibu itu juga dikatakan tempat kembali. Wa ummuhu hawiyah dalam Al-Quran, dan ibunya adalah hawiyah maksudnya neraka jahanam. Jadi kalau orang fasik atau orang kafir meninggal dunia, tidak akan bertemu ruhnya dengan ruh orang-orang beriman. Maka orang-orang beriman kenal sama mereka tapi tidak tahu keadaannya. Makanya mereka mengatakan di sini ruh-ruh orang beriman, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rupanya dia telah pergi ke ibunya hawiyah, maksudnya neraka jahanam, ibu yang terburuk dan sejahat-jahat pengasuh. Lalu diperlihatkan kepada mereka amal-amalnya. Jika melihat sesuatu yang baik, mereka senang dan gembira seraya mengatakan, ya Allah, ini adalah nikmatmu juga kepada hambamu, maka sempurnakanlah nikmatmu itu. Dan jika melihat satu keburukan, maka mereka berkata, ya Allah, ampunilah hambamu ini. Hadis ini tentu sahih, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahih nomor 2758. Yang dimaksud adalah kalau ruh itu ruh orang beriman, maka ruh-ruh beriman yang lain ya mendoakan kebaikan untuknya. Seperti ada interaksi di sini dan sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih ini. Juga Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, salah satu ulama tabi'in, berkata, apabila ruh orang mukmin telah dicabut, maka dinaikkan ke langit lalu disambut oleh arwah orang-orang mukmin di sana. Mereka menanyakan, apa yang dilakukan fulan? Maka dia balik bertanya, apakah dia belum datang kepada kalian? Ruhnya belum lewat di sini? Maka mereka mengatakan, orang-orang beriman itu belum, demi Allah, dia belum datang kepada kami, bahkan lewat pun tidak. Jangan-jangan dibawa menuju ibunya hawiyah, seburuk-buruk ibu dan seburuk-buruk pengasuh. Hadis ini isnadnya lemah, tapi diriwayatkan oleh Al-Hakim nomor 533, dan tentu disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam kelemahannya. Tetapi hadis ini karena semakna dengan hadis yang sahih sebelumnya, dan dia hanya sekedar datang sebagai penguat, maka dijadikan pegangan oleh para ulama. Kecuali hadis lemah itu kalau bentrok sama hadis yang hasan dan sahih baru ditolak. Subjudul yang lain adalah amal orang mati diperlihatkan kepada keluarganya yang mati lebih dulu. Dan ini adalah bahasan kita yang terakhir tentunya, dan silakan kalau ada pertanyaan berhubungan dengan masalah
prosesi ruh keluar ini. Meskipun berita-berita di atas adalah mauquf, tetapi berita-berita yang isinya seperti itu tidak mungkin dikatakan berdasar pendapat orang biasa. Mauquf maksudnya sampai ke sahabat, enggak disebutin dari Nabi SAW. Kebanyakan riwayat Abu Hurairah berkata, Abu Ayyub Al-Ansari berkata, Anas bin Malik berkata, dan seterusnya. Kata beliau, namun semua itu tidak mungkin berdasarkan pendapat orang biasa. Pastilah sahabat menukil dari Nabi SAW. An-Nasai meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda antara lain, maka para malaikat itu membawa nyawa orang mati menemui arwah kaum mukminin. Maka sungguh mereka amat gembira melebihi seseorang dari kalian ketika kedatangan keluarganya dari rantau. Mereka bertanya kepadanya, apa yang dilakukan fulan? Apa yang dilakukan oleh fulana? Fulan laki-laki, fulana perempuan. Lalu mereka katakan pula, biarkan dia, sungguhnya dia masih sedih mengingat dunia. Maksudnya orang-orang beriman pada ngurumuni dia nanti ruh. Lalu bertanya, bagaimana kabarnya si fulan yang kau kenal? Yang lain juga sebagian mengatakan ruh ini berinteraksi satu sama yang lain. Biarkan dia istirahat dulu. Dia baru meninggalkan dunia gitu. Jangan terlalu banyak ditanya, seperti itulah. Tapi saksi bahasan kita adalah interaksi ruh-ruh ini ya. Ini disebutkan, dan ketika nyawa itu balik bertanya, bukankah fulan telah datang kepada kalian? Ruh-ruh itu menjawab, rupanya dia dibawa ke ibunya Hawiyah. Dan hadis ini sampai di sini adalah hadis riwayat Hasan dan dinyatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah hadis sahih nomor 2628. Demikian seterusnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan hadis ini yang selengkapnya akan kita nanti sebutkan. Ada penyebutan hadis ini lengkap di basal atau bab setelahnya. Sementara itu At-Tirmidzi dan juga Al-Hakim, ini At-Tirmidzi dikasih koma, Al-Hakim juga dikasih koma, karena ini nama dua orang ya, dua-duanya pemilik buku-buku hadis. At-Tirmidzi memiliki Sunan Tirmidzi dan Al-Hakim memiliki kitab Mustadrak namanya. Meriwayatkan dalam Nawadir al-Usul, telah bercerita kepada kami ayahku dari Qubaisah, dari Sufyan, dari Abban ibn Abi Iyash, dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal-amal kalian diperlihatkan kepada keluarga dan kerabat-kerabat yang telah meninggal. Jika amal kalian baik atau amalmu baik, mereka senang, dan jika tidak, maka mereka berkata, ya Allah, jangan matikan mereka sebelum engkau tunjukkan mereka kepada apa-apa yang engkau tunjukkan kepada kami. Hadis ini tentu dinilai hadis yang sangat lemah, namun kita akan baca riwayat setelahnya akan menguatkan itu insyaAllah. At-Tirmidzi meriwayatkan, maksudnya di sini tentu kalau kita maknakan hadis ini, kalau orang keluarga kita yang sudah meninggal, misalnya orang tua kita meninggal dan kita lagi berbuat amal di dunia, disampaikan kepada mereka amal-amal kita. Anakmu si fulan amalnya begini, anakmu si fulan amalnya begini, suamimu begini, istrimu begini, diberitakan kepada dia. Kalau baik maka dia gembira, kalau buruk maka dia pun sedih. Tapi dia nggak bisa buat apa-apa. Dia nggak bisa buat apa-apa. Ya. At-Tirmidzi meriwayatkan pula sebuah hadis dari Abdul Ghafur bin Abdul Aziz, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, sabda Rasulullah SAW, amal-amal itu diperlihatkan pada hari Senin dan hari Kamis kepada Allah, dan diperlihatkan kepada para nabi, bapak-bapak dan ibu-ibu pada hari Jumat. Maka mereka gembira dengan kebaikan-kebaikan orang yang ditinggalkan, dan wajah-wajah mereka semakin putih berseri. Oleh karena itu bertakwalah kalian kepada Allah, hai hamba-hamba Allah, janganlah kalian sakiti keluarga kalian yang telah meninggal dengan perbuatan-perbuatan kalian. Tapi khusus hadis ini, hanya hadis dinilai maudhu, ya. Sebagian ulama menilainya lemah, ya. Cuma dinukil di sini untuk memastikan kalau ada riwayat seperti ini. Dan saya sudah bilang kalau kajian kitab seperti ini teman-teman sekalian, termasuk dalam buku-buku tafsir juga, kita harus membaca sampai tuntas. Karena biasanya ada orang menukil, membaca riwayat tanpa melihat footnote-nya, langsung saja difoto, disebarin. Padahal sebenarnya mungkin bisa saja hadis itu tidak benar. Di sini disebutkan hadis ini maudhu, hadis ini palsu, tetapi walaupun maknanya semakna dengan hadis yang lemah di atas, ya. Dan ada yang berpendapat mengenai sabda Nabi SAW, al-arwahu junudun mujannadah, wa ma ta'arafa minha i'talaf, wa ma tanakara minha ikhtalaf. Ruh-ruh itu bagaikan bala tentara yang dikumpulkan, ruh-ruh yang saling mengenal bersatu dan tidak mengenal maka akan berpisah. Dan ini hadis sahih riwayat Imam Muslim nomor 2638. Karena adanya hadis riwayat Muslim ini, sebagian ulama hadis mengatakan
bahwasanya riwayat yang sebelumnya tadi, ya, yang disebutkan oleh Tirmidzi dan Al-Hakim dalam kitab Nawadirul Usul di awal paragraf kita di halaman 123 ini, dan di akhir paragraf di 122, halaman 122, itu riwayat lemah. Tetapi dengan adanya riwayat Imam Muslim ini, maka riwayat ini terjawab. Artinya memang dipegangi oleh sebagian ulama. Hanya hadis yang kedua yang diriwayatkan Tirmidzi dari Abdul Ghafur yang tadi dianggap maudhu itu saja yang ditolak oleh para ulama hadis. Bahwa yang dimaksud pada hadis ini adalah pertemuan sebagaimana tersebut di atas. Tetapi ada pula yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah pertemuan antara ruh orang yang tidur dengan ruh orang yang telah meninggal. Ada pula yang berpendapat selain daripada itu. Tapi yang jelas teman-teman sekalian, hadis riwayat Muslim ini lebih dekat pendapat ulama mengatakan memang ruh orang beriman kalau meninggal bertemu dengan ruh orang-orang beriman yang lainnya. Dan orang-orang kafir akan bertemu ruhnya dengan orang-orang kafir, tapi dengan hal-hal yang menakutkan bagi mereka, siksaan dan seterusnya. Sebagai penutup bahasan kita pada pagi ini adalah mayit dalam kubur sakit hati atas berita buruk. Artinya dia juga merasakan pedihnya, perasaan yang gak enak, ya, karena dia mendapat berita yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Lahiyah dari Bakar bin Ashjuj atau Ashuj dari Abul Qasim bin Muhammad dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW bersabda, al-mayyitu yu'dhihi fi qabrihi ma yu'dhihi fi baiti. Mayit di dalam rumahnya merasakan sakit oleh sesuatu yang menyakitinya ketika masih hidup di rumahnya. Hadis ini lemah posisinya karena dianggap Ibnu Luhayya lemah hafalannya. Tapi hadis ini bukan lemah sekali. Saya sudah pernah bilang ada hadis yang ditolak mutlak kalau hadis lemah. Kalau dia bertolak belakang dengan hadis hasan atau hadis sahih. Hadis hasan, hadis sahih memerintahkan berbuat A, hadis lemah mengatakan jangan lakukan, maka hadis lemahnya langsung ditolak. Atau yang kedua, lemahnya sangat sekali. Misalnya ada pendusta dalam perawi hadisnya, maka itu langsung ditolak. Tapi kalau hanya sekedar orang lemah hafalannya, kadang-kadang dia lupa, maka ini masih diterima. Berdasarkan hadis ini kata Imam Qurtubi rahimahullah, maka ada yang berpendapat boleh jadi mayit itu mendengar berita tentang perbuatan dan perkataan orang-orang yang masih hidup yang menyakiti hatinya dalam kuburnya melalui firasat yang dibisikkan oleh Allah kepada mereka lewat malaikat, suatu tanda, petunjuk atau apa saja yang dikehendakinya. Allah tentu maha kuasa atas segala sesuatu. Tentu ada riwayat lain ya, yang kata Nabi SAW, hadis sahih riwayat Bukhari, udhkuru mahasina mautakum, sebutlah kebaikan-kebaikan orang mati kalian. Ini semakna dengan hadis ini sebenarnya. Artinya jangan juga dalam riwayat lain, kalau saya jelaskan riwayat Tirmidzi yang berbunyi kata Nabi SAW, jangan kalian menyebutkan keburukan-keburukan orang mati di antara kalian karena mereka telah menuju ke Tuhan mereka. Kalau mereka buruk maka sudah dihukum, kalau mereka baik sudah mendapatkan pahala. Tapi yang jelas jangan sebutkan keburukannya. Ini semakna semua dengan ini ya, hadis-hadis yang disebutkan tadi dalam riwayat ini. Juga diriwayatkan dari Urwah, ada seseorang mempergunjingkan Ali radhiyallahu anhu di sisi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka kata Umar, kenapa kamu? Semoga Allah memburukkan kamu. Kamu telah menyakiti Rasulullah SAW dalam kuburnya. Kata para ulama kita, hadis ini mengandung larangan berkata buruk tentang orang-orang yang telah meninggal. Maksudnya Ali bin Abi Thalib adalah orang yang dicintai oleh Nabi SAW. Kenapa harus sebutin keburukannya? Orang yang mencintainya yang sudah meninggal merasa terganggu dengan ucapan-ucapan itu. Termasuk kita sekarang teman-teman, kalau ada orang yang meninggal pun dan kita tahu orang itu punya keburukan, tidak usah disebutkan. Allah sudah hukum. Ya, tidak usah disebutkan, kecuali dasarnya orang itu kafir, seperti Fir'aun misalnya, untuk jadi ibro dan pelajaran itu lain. Tapi kalau orang beriman sudahlah, karena kalaupun dia orang buruk, dengan meninggalnya dia sudah tertutupi, gitu kan? Dia meninggal berarti sudah selesai urusannya, keburukannya sudah tidak lagi mengganggu kita, maka dianggap sudah selesai. Kalaupun ada hak kita pada dia, maka kita akan menuntutnya nanti di hari kiamat. Ingat ya, Allah Maha Adil akan menghukumi kita dengan kemahaadilannya. Misal, ada orang utang tidak bayar. Kita punya uang, dia nggak bayar. Dia berdosa kalau dia sengaja. Dan kita akan ambil hak kita pada hari kiamat. Tapi jangan lupa, kita nggak punya hak mencaci maki dia. Mencaci maki dosa sendiri. Berarti kita akan mengambil hak kita dari utang, dia akan mengambil hak dari cacian kita. Hati-hati. Allah sangat adil. Maka jangan balas keburukan dengan keburukan teman-teman sekalian. Jangan. Kita keluar masjid sendal kita hilang misalnya. Maka pencuri berdosa dengan curiannya. Tapi kalau kita caci maki kita berdosa dengan
cacian kita, karena cacian tidak ada hubungannya dengan sendal hilang. Sekarang kalau antum caci maki, kembali sendalnya? Kan tidak, gitu kan? Maka hati-hati. Banyak orang gitu karena dia pikir dia punya hak lalu dia melanggar itu. Makanya saya ingatkan kembali nasihat Urwa bin Zubair rahimahullah, salah satu ulama tabi'in, anaknya Zubair bin Awam, ayahnya sahabat Nabi yang mulia. Dia pernah mendengar orang mencaci maki Hajjaj bin Yusuf, orang yang zalim di zaman itu. Lalu kemudian dia caci maki segala macam dengan kalimat-kalimatnya, lalu Urwa bin Zubair menahan tangannya sambil mengatakan, "Sah ya bena akhi." Diam mulutmu hai anak saudaraku. Anak saudara maksudnya ini orang Arab kalau menghormati seseorang, dia mengatakan hai anak saudaraku. Maksudnya kamu dan ayahmu adalah saudaraku dalam Islam. Diamlah wahai anak saudaraku. Sesungguhnya kamu sama Hajjaj sekarang bersama-sama sedang menuju kepada Tuhan kalian, Tuhanmu. Dan kalian berdua akan dihakimi oleh Allah. Nggak ada yang luput. Yang dizalimi dan terzalimi dua-duanya akan dihukum. Dan pada saat kamu sedang dihisap oleh Allah pada hari kiamat, dan Hajjaj lagi menunggu antrian, maka engkau akan temukan pada saat itu dosa terkecil yang kau miliki lebih berat bagimu kau rasakan daripada dosa terbesarnya Hajjaj. Faham maksudnya? Jadi dia mengatakan nasihat yang luar biasa. Hati-hati, kamu sama Hajjaj, orang yang sedang kau caci maki walaupun dia zalim, sama-sama lagi menuju ke akhirat. Ada mahkamahnya Allah nanti. Dan pada saat kalian dihadapkan di hadapan Allah dan engkau sedang dihisap oleh Allah, misalnya kita posisinya orang ini, kita lagi dihisap sama Allah, ditimbang amal kita. Hajjaj yang zalim lagi antri, dia belum dihisap. Maka kata Urwa bin Zubair kepada orang ini, pada saat kau sedang dihisap dan Hajjaj sedang menunggu, kau akan temukan pada saat itu dosa terkecilmu, misal cuma apalah, lihat yang haram, itu kau akan rasakan lebih berat pada saat itu daripada dosa terbesarnya Hajjaj. Karena kau takut dengan dosa kecilmu itu, kau akan dihukum. Itu pada saat itu kau akan rasakan dosa terkecilmu lebih berat daripada dosa terbesarnya Hajjaj. Dan ketahuilah, Allah pasti tidak akan luput, akan memberikan hak orang-orang yang telah dizalimi oleh Hajjaj. Hajjaj zalim, ambil tanahnya orang segala macam, Allah akan berikan haknya. Orang yang terzalimi akan diambil dari Hajjaj. Tapi jangan lupa, Allah pun akan memberikan haknya Hajjaj dari orang-orang yang menzaliminya. Walaupun dia zalim, dia juga akan dikasih haknya nanti hari kiamat sama Allah. Hati-hati, ya. Maka mulai sekarang berhentilah membicarakan kekurangannya orang atau kesalahan orang. Walaupun dia orang jahat, bukan tugas kita itu. Kecuali kita datang menasihatin depan matanya, gitu kan? Makanya teman-teman, menutup telinga dan mata dari gosip ini penting. Tutup, jangan baca, jangan lihat, tidak usah tahu. Dalam majlis ada yang bicara, berdiri, maaf saya nggak mau dengar. Jangan dengar, karena kita manusia sensitif, kita jadi terbawa, akhirnya kita jadi bicarakan orang. Bahkan kalau kita tidak minta maaf di dunia, kapan kira-kira kita minta maaf? Di akhirat nggak bisa lagi. Dia harus balas kita minta dengan pahala. Saya kasih contoh tadi jelas sekali, kalau sendal kita dicuri oleh seorang pencuri, dia curi, dia berdosa, kita balas dengan cacian, masalah. Baik, apa yang saya bisa lakukan Ustaz? Lakukan yang syariat bolehkan. Misal kita mendoakan, kita terzalimi sekarang, kita bisa bilang, ya Allah hukum dia karena dia ambil sendal saya. Itu masih boleh. Tapi kalau kita caci maki dia, apalah kebun binatang semua dikeluarkan gara-gara sendalnya hilang, ini maka dia berdosa. Dia juga dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan ini teman-teman. Kata para ulama, hadis ini mengandung larangan berkata buruk tentang orang-orang yang telah meninggal. Dan dalam hadis tersebut juga berarti bahwa Rasulullah SAW melarang mencaci orang-orang yang telah meninggal. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari nomor 1393 dari Aisyah radhiyallahu anha. Yang tadi saya sebutkan hadisnya. Ya. Jangan kalian menyebutkan atau jangan kalian mencaci maki orang mati di antara kalian. Dan melarang melakukan perbuatan-perbuatan yang menyedihkan mereka semasa hidup mereka. Maksudnya menyebut-nyebut keburukan-keburukannya. Dan berarti pula melarang durhaka terhadap bapak ibu setelah keduanya meninggal. Jadi bukan berarti orang tua kita bakti pada saat mereka hidup. Begitu mereka meninggal kita boleh caci maki. Enggak. Ini enggak boleh. Tentu tidak boleh, dan masuk dalamnya adalah melarang durhaka terhadap bapak ibu setelah keduanya meninggal dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyusahkan keduanya andaikan mereka masih hidup. Dan dalam hadis lain, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yahdi li sadaiqi Khadijah
silatun minhu laha wa birra. Hadis ini tentu riwayat Bukhari nomor 3818, Muslim 2435, yang artinya sesungguhnya Rasulullah SAW pernah memberi hadiah kepada teman-teman Khadijah sebagai ungkapan silaturahim dan kebajikan dari beliau untuk istrinya itu. Jadi orang sudah meninggal pun kita lakukan kebaikan untuk dia, bukan keburukan. Tambahkan amal solihnya, mohonkan ampun kalau dia sudah berbuat salah. Jika perbuatan baik dari Nabi SAW itu merupakan silaturahim dan kebajikan, maka sebaliknya perbuatan buruk adalah hukuman, memutus silaturahim dan kedurhakaan. Ada penafsiran lain tentang kandungan hadis pertama di atas, yaitu bahwa mayit dalam kuburnya merasakan sakit oleh orang yang menyakitinya di rumahnya. Andaikan dia masih hidup, dengan demikian arti ma dalam hadis ya, tersebut adalah man. Maksudnya arti ma yang masih tidak jelas itu bisa bermakna man atau siapa saja yang menyakitinya. Adapun hal yang menyakitkan itu bisa saja terselip dalam pembicaraan dan merupakan isyarat bagi malaikat yang ditugasi menjaga manusia supaya menghindar. Karena dalam sebuah kabar dari Nabi SAW bahwa malaikat menjauh dari seseorang manakala dia berdusta sejauh 2 mil karena bau busuk gara-gara kedustaannya itu. Dan demikian pula segala jenis maksiat lain yang dilakukan manusia kepada Allah, semuanya menyakiti malaikat yang ditugasi untuk menjaganya. Ya. Tentu di sini muhakkik, seorang yang telah menelusuri buku ini, mengatakan khusus hadis ini dia tidak temukan, tapi ini Imam Qurtubi sebutkan. Dan bukan mustahil, subhanallah, orang kalau setiap berbuat maksiat memang akan mengeluarkan bau busuk, tapi kita tidak tahu. Ya, karena kebohongannya, karena penipuannya, karena kasarnya dan seterusnya. Oleh karena itu seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan terus-menerus melakukan berbagai maksiat kepada Allah dan belum sempat bertaubat, serta tidak ada sesuatu yang bisa menghapus dosa-dosanya, maka bisa jadi yang menjadi pembersih dan pencuci dosa-dosanya adalah dengan merasakan sakit selagi dalam kuburnya. Hal itu dikarenakan malaikat pun sangat membenci penggunjingan atau ghibah dan mencela keras perbuatan itu. Wallahu a'lam. Baik, ini bahasan kita insyaallah. Nanti kita akan bahas pertemuan akan datang kemana perginya ruh dan bagaimana keadaannya setelah keluar dari tubuh manusia. Baik, sampai sini bahasan kita insyaallah, karena saya ada pengajian lagi. Dan mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua, dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengisi sisa umur kita dengan amal saleh, dengan ketaatan, dan menggantikan seluruh perbuatan kesalahan kita yang lalu dengan pahala, serta meninggikan derajat kita baik di dunia maupun di akhirat, dan menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, serta juga mengampuni seluruh muslimin dan muslimat yang hidup dan juga sudah meninggal, dan menolong saudara kita yang sedang tertindas dimanapun mereka berada, serta menjadikan negara kita negara yang aman, tentram, damai, dan seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, dan semoga Allah mengabulkan semua itu. Sebelum kafaratul majlis, teman-teman sekalian, saya menyampaikan kalau Kamis depan saya tidak ada, satu kali pertemuan insyaallah karena ada bimbingan umrah. Maka kita akan bertemu insyaallah di Kamis setelahnya lagi. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.